Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati dari jurusan akuntansi kelas 6221A. Saya ingin menjelaskan tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Pertama-tama kita bahas tentang asal mula munculnya bahasa Indonesia. Di sini bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya ke Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Kerajaan-kerajaan di Indonesia juga memakai bahasa Melayu. Tidak hanya Kerajaan Majapahit, tapi juga Kerajaan Sriwijaya. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Yang pertama itu ejaan. Ejaan tidak menyangkut pelafalan kata saja, tetapi juga menyangkut cara penulisan. Ejaan merupakan cara menuliskan kata atau kalimat dengan memperhatikan penggunaan tanda baca dan huruf. Sedangkan menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Berdasarkan kedua pendapat di atas, ejaan adalah cara pelafalan dan cara penulisan tanda baca kata dan kalimat dalam bentuk tulis. Ejaan yang digunakan dalam berbahasa Indonesia telah berubah dan berkembang. Ejaan yang berlaku sekarang adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PUEBI. Perubahan ejaan tersebut memiliki akibat, seperti saat tim penyunting buku 10 tahun koperasi 1930 sampai 1940. Karya R.M. Margono, Jojo Hadikusumo akan menerbitkan kembali buku tersebut seperti yang dituliskan OPI 2015. Perkembangan ejaan bahasa dan ciri-cirinya, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Bahasa Melayu ditulis menggunakan aksara Jawi atau Arab gundul. Aksara tersebut tidak lagi digunakan pada bahasa Melayu. Kondisi tersebut terjadi akibat pengaruh budaya Eropa yang datang di Nusantara. Pengaruh tersebut membuat bahasa Melayu menggunakan aksara lain. Perkembangan aksara dari aksara Jawi menjadi aksara Latin terjadi karena usaha gigih Belanda. C.H. Van Ophuijsen adalah seorang laki-laki yang memiliki kecakapan bahasa yang ditugasi oleh Belanda untuk menyusun tata bahasa baku Melayu. Ia telah meluncurkan 3 buku yang salah satunya menjadi acuan dalam berbahasa Melayu, yaitu Rika 2015. C.H. Van Ophuijsen lahir di Solok, Sumatera Barat, tahun 1856. Ia juga memiliki minat mempelajari bahasa-bahasa di Nusantara. Berikut ciri-ciri dari ejaan Van Ophuijsen. Yang pertama itu huruf J untuk menuliskan kata-kata misalkan jang, saja, wajang. Yang kedua, ejaan Republik. Ejaan Republik lebih dikenal dengan nama ejaan Suwandi karena menteri yang mengesahkan ejaan Republik bernama Mr. Suwandi. Mr. Suwandi adalah ahli hukum dan notaris pertama Bumi Putra yang menjabat dalam Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, dan Kabinet Syahrir III, OPI 2015. Suwandi memperoleh gelar sarjana hukum dan ijazah notaris dari Sekolah Pangreh Praja. Berikut kelima ciri khusus tersebut. 1. Huruf OE disederhanakan menjadi U. Misalnya, dulu aku Republik. 3. Ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan direncanakan untuk memperbarui ejaan Republik.
Pembaharuan ejaan ini dilandasi oleh rasa prihatin Menteri Muhammad Yamin akan kondisi bahasa Indonesia yang belum memiliki kejatian. Maka diadakanlah Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan. Medan dipilih karena di kota itulah bahasa Indonesia digunakan dengan baik oleh masyarakat. Pada kongres tersebut diusulkan perubahan ejaan dan perlu adanya badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Menurut Admin Padamu 2016, ciri khas ejaan pembaharuan yaitu gabungan konsonan NG diubah menjadi eng. Perubahan penulisan gabungan huruf konsonan dari gabungan konsonan NG menjadi satu huruf eng. Misalnya, mengalah menjadi mengalah. Yang keempat itu ejaan Melindo. Ejaan Melindo merupakan bentuk penggabungan aturan penggunaan huruf Latin di Indonesia dan aturan penggunaan huruf Latin oleh Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1959. Hal ini bermula dari peristiwa Kongres Bahasa Indonesia kedua yang dilaksanakan tahun 1954 di Medan. Akan tetapi, karena terjadi masalah politik antara Indonesia dan Malaysia, pemikiran merumuskan ejaan bahasa bersama tidak dapat dilaksanakan. Situasi politik antara Indonesia dan Malaysia sedang memanas. Indonesia sedang terpengaruh Moskow, Peking, Pyongyang. Sedangkan Malaysia sedang condong kepada Inggris. Akhirnya, pembahasan ejaan Melindo tidak dilanjutkan. Ejaan Melindo dapat dikenali dari ciri berikut, yaitu gabungan konsonan TJ pada kata cara diganti dengan sehingga ditulis cara. Yang kelima yaitu ejaan baru. Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK menyusun program pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Tim pengembang pedoman bahasa Indonesia 2016. Konsep tersebut dikenal dengan nama ejaan baru atau ejaan LBK. Konsep ejaan ini disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangunpranoto pada tahun 1966 dalam surat keputusannya tanggal 19 September 1967. Konsep ejaan baru tersebut ditanggapi dan dikaji oleh kalangan luas di seluruh tanah air sehingga beberapa tahun. Menurut Erika 2015, pada intinya hampir tidak ada perbedaan berarti di antara ejaan LBK dan EYD, kecuali pada rincian kaidah-kaidah saja. Yang keenam itu EYD. Ejaan yang disempurnakan atau dikenal dengan EYD mengalami beberapa perubahan dari masa ke masa, yaitu tahun 1972 dan 1988 dan tahun 2009. Masing-masing masa memiliki ciri khusus. Perkembangan EYD pada ketiga kurun waktu tersebut akan dijelaskan pada bagian berikut. Berawal dari ejaan baru atau ejaan LBK sebagai cikal bakal konsep EYD yang konsepnya diperkenalkan oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Konsep EYD terus ditanggapi dan dibahas kalangan luas di seluruh tanah air. Selama beberapa tahun, konsep EYD akhirnya dilengkapi pada pelaksanaan Seminar Bahasa Indonesia di Puncak pada tahun 1972. EYD merupakan hasil kinerja panitia yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei 1972. Ciri khusus EYD tahun 1972, yaitu huruf diftong oi hanya ditemukan di belakang kata, misalkan oi pada kata amboy. Yang terakhir yaitu PUEBI. Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia dilakukan oleh lembaga resmi milik pemerintah, yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Usaha tersebut menghasilkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pada tahun 2016, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan, aturan ejaan yang bernama PUYD diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Berikut ciri khusus PUEBI yang penulis temukan pada Permendikbud nomor 50 tahun 2015, yaitu
Pada huruf diftong terdapat tambahan yaitu diftong e, misalnya pada kata agendum, geyser, dan survei. Baik, terima kasih, itu penjelasan dari saya tentang pembahasan perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai dari tahun 1901 sampai saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.